Selamat berjumpa kembali masih dalam pembelajaran agama Hindu. Sebelumnya, Ibu buka dulu dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam menjalankan semua aktivitas, terutama aktivitas pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab pertama di semester yang kedua, yakni tentang Saddarsana. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu subbab saja, yakni tentang pengertian darsana. Di mana dalam subbab ini, Ibu juga akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, tatwa, dan tentunya pengertian darsana. Silahkan kalian menempati ruangan yang nyaman sehingga bisa fokus untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Baik, yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari dua kata. Yang pertama adalah kata philos atau philia yang berarti cinta atau persahabatan dan juga berarti tertarik kepada. Dan kata yang kedua adalah sophos atau sophia yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Nah, dalam bahasa Yunani, filsafat dikenal dengan istilah philosophia yang berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Dari definisi tersebut, kemudian dijabarkan oleh beberapa filosof, yakni yang pertama, cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran tersebut dijabarkan sebagai upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, sebagai upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Kemudian upaya menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, misalnya seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan juga nilainya. Yang keempat, sebagai penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Dan penjabaran yang terakhir merupakan disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Dari penjabaran-penjabaran tersebut, maka dapatkan sebuah kesimpulan bahwa filsafat merupakan upaya secara sungguh-sungguh dengan menggunakan akal pikiran sebagai alat utamanya untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Yang perlu kalian ingat dalam pengertian filsafat adalah tentang berpikir kritis untuk menemukan segala sesuatu secara sistematik dan mencapai pada hakikat realitas akhir dan juga dasarnya, sehingga bisa menentukan batasan-batasan dan jangkauan dari pertemuan pengetahuan tersebut. Kemudian berikutnya adalah pengertian tatwa. Di sini tatwa berasal dari bahasa Sanskerta dari dua kata tat dan juga twa, di mana tat atau itu didefinisikan sebagai hakikat, kebenaran, kenyataan, sedangkan twa memiliki pengertian yang bersifat. Nah, dari dua kata itu, maka menurut Kamus Istilah Agama Hindu mendefinisikan tatwa sebagai hakikat, kenyataan, kebenaran, hakikat dari objek yang konkret, sari-sari ajaran, elemen, dan juga unsur. Maka dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa tatwa berarti falsafah atau filsafat agama, yakni ilmu yang mempelajari kebenaran sedalam-dalamnya tentang sesuatu. Juga berarti hakikat tentang tat atau itu. Yang dimaksud itu di sini adalah Tuhan dalam bentuk nirguna Brahman. Yang ketiga juga dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati dan hakiki. Yang keempat, suatu istilah dalam filsafat agama
yang diartikan sebagai kebenaran sejati dan hakiki yang didasari perenungan mendalam dan memerlukan pemikiran yang cemerlang agar sampai kepada hakikat dan sifat kodrati. Yang terakhir adalah ajaran tentang kebenaran. Jadi hal-hal yang perlu kalian garis bawahi atau kalian berikan atensi lebih dalam mendefinisikan tatwa adalah hakikat dari kebenaran atau hakikat tentang itu, yaitu Tuhan dalam bentuk nirguna Brahman. Jadi hakikat tentang Tuhan. Kemudian darsana dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata dars yang berarti melihat atau mengalami atau juga memandang. Kemudian menjadi kata darsana yang berarti pandangan atau doktrin, juga berarti pandangan tentang kebenaran, filsafat. Dan kemudian darsana didefinisikan pula sebagai suatu usaha untuk menghadirkan kebenaran mutlak yang telah diinsyafi dalam pengalaman dalam istilah intelek rasional, dan pengalaman utama ini tidak saja dialami oleh orang-orang tertentu tapi oleh semua orang. Sehingga pada akhirnya darsana merupakan usaha mengungkap nilai-nilai kebenaran dengan bersumber pada kitab suci. Dalam kata darsana ini yang perlu kalian berikan perhatian lebih atau kalian perlu ingat bahwa darsana merupakan suatu pandangan tentang kitab suci Weda yang pada akhirnya mampu mengungkapkan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai realitas dari kitab suci Weda itu. Tentunya didahului dulu oleh pengalaman atau didasarkan pada pengalaman secara langsung. Nah, dari ketiga hal yang sudah Ibu sampaikan, ini Ibu berikan perbandingan antara filsafat, tatwa, dan darsana. Apa yang sama yaitu mencari tentang kebenaran sesuatu melalui berpikir, dalam filsafat, tatwa melalui pengalaman, dan darsana melalui pandangan dan juga pengalaman langsungnya. Kemudian yang membedakan di sini adalah di mana filsafat tidak semua orang memiliki hasil pemikiran mendalam yang sama. Jadi jika berpikir filsafat tentang satu objek antara orang yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Sedangkan tatwa, hasil akhir dari pemikiran tatwa itu harus diyakini sebagai suatu kebenaran, meskipun tidak semua orang mengalami hal tersebut atau mampu berpikir secara mendalam tentang hal yang dimaksud. Sedangkan darsana, seseorang yang memandang atau berpikir tentang sesuatu hal bisa saja memiliki pengalaman yang berbeda atau hasil akhir yang berbeda, namun tidak semua orang memiliki hal yang berbeda. Ada orang-orang yang memiliki pengalaman atau hasil pemikiran yang sama. Nah, dari sana bolehkah kita memiliki perbedaan pendapat dalam memahami darsana? Muncullah pertanyaan seperti itu. Kira-kira boleh atau tidak ya? Silahkan kalian berpendapat nanti di Google Classroom sesuai dengan yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa juga isi absensinya dan kerjakan tugasnya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung komen di kolom komentar di Google Classroom. Jika ada yang ingin lebih ditanyakan secara lebih jelas, boleh juga hubungi Ibu secara japri melalui WA. Dan apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kalian tentunya. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.